pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya. Jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, kan? semua orang percaya, betul. Iya. Betul, berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Konteks, coba dibaca makanya lagi. gini. Nah, apa ayatnya, bunyi ayatnya coba. Tidak, Baca. konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Siapakah orang-orang yang percaya? Siapa? Ustadz Masud mengatakan tidak ada kaitannya dengan murid-murid. Dari mana munculnya argumentasi, opini, pendapat seperti itu, Pak? Saudara-saudara, sebelum saya memberikan tanggapan lebih jauh, lebih dalam kepada Ustadz Masud, ada baiknya kita menyaksikan cuplikan perdebatan mereka berikut ini. Tadi disebutkan bahwa konteks dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18 itu adalah murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh manusia. Oke. Tapi coba dicermatilah bunyi ayat-ayat Injil itu. Jangan melihat dari seenaknya sendiri ngomong dalam konteks format filsafat. Nanti ketahuan sampai nggak ngerti Injil malahan. Coba dilihat ayat itu. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis? Siapa yang percaya dan dibaptis? Kaitannya siapa yang percaya itu yaitu orang yang beriman Yesus sebagai Tuhan. Bukan murid-murid Yesus yang menyebarkan ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini orang umum yang mau percaya pada Yesus. Bukan murid-murid Yesus. Coba dipahami teksnya. Kan Pak Muri Wali sudah belajar filsafat toh. Mosok nggak paham ayat ini. Nah, kalau yang tidak percaya akan dihukum lah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Loh, kan enak sudah. Siapa orang yang percaya? Yang dapat berita Injil. Jadi bukan murid-murid Yesus yang diperintah untuk menyebarkan Injil itu. Coba lihat teksnya, dipahami dengan baik. Baik yang berbahasa Yunani, berbahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah terjemahan dan pengertiannya sama. Ya, sementara itu, terima kasih. Saya langsung tanggapi yang terakhir ya. Saya sudah jelas tadi itu kepada orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil, jelas di sana tadi itu. Jadi saya kira kurang memperhatikan. Coba diputar kembali itu. Jadi perintah memberi konteksnya penginjilan ya, murid-murid diperintah memberitakan Injil dan orang Kristen secara umum yang memberitakan Injil. Buka aja Injilnya itu, dibuka. Tidak. Jelas tadi gini. Sebentar, jadi, tak bacakan lagi, tak baca ayatnya. Apa ayatnya, Banda? Belum perlu. Loh, enggak, apa ayatnya, Banda? Enggak, masalahnya bukan itu. Anda salah paham apa yang saya katakan. Begini. Ya. Tadi saya sudah jelas konteksnya penginjilan ya, oleh murid-murid kan begitu kan. Dan itu penginjilan itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Maka saya kasih contoh jelas tadi. Bisa saja misalnya saya atau orang Kristen pergi memberitakan Injil lalu dikasih racun, bisa Tuhan pimpin tidak mati, bisa juga. Coba dicek bunyi ayatnya, enggak. Coba dibaca dulu. Pernyataan saya ini sudah mengindikasikan itu untuk semua orang percaya. Jadi tidak usah dibantah lagi. Betul, kan? semua orang percaya, betul. Iya. Betul, berarti semua orang yang percaya kalau minum racun nggak mati. Tapi konteksnya penginjilan itu yang Anda tidak tahu. Loh, konteks penginjilan. Coba dibaca lagi. Nah, apa ayatnya, bunyi ayatnya coba. Tidak, konteksnya penginjilan. Loh, nggak usah menghindar. Coba dibuka. Nggak usah, saya loh, ya. Nggak usah. Loh, jadi nggak usah sih. Tidak, konteksnya penginjilan. Pergilah ke beritakan Injil ke segala makhluk kan? Loh iya. Ke segala makhluk. Terus jelas konteks penginjilan. Jadi siapapun terus. Ya, terus. Jadi siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil, tidak peduli ya orang siapa. Mana ada yang memberitakan Injil? Sebentar dulu. Siapapun orang Kristen yang memberitakan Injil ya,
Tidak ada Kalau kata ada memberitikan. kesulitan, kalau ada Lah, kesulitan, coba. Tuhan Nggak, tolong, itu intinya. coba buka, dibaca, Nggak perlu, dibaca. Saya tidak perlu tunduk kepada apa yang Anda katakan. Saya enggak, hafal. jangan Saya tunduk hafal. pada saya. Iya. Baca kitab suci Anda, Markus pasal 16. Saya sudah kuasai kitab suci saya dan Baik, orang kalau Kristen Anda nguasai, tidak. coba baca tanpa melihat tulisannya. Orang Kristen tidak hafal Alkitab, bukan hafal Alkitab, tapi mengerti Alkitab. Baik. Tambah Saya nggak kata- ngerti. Makanya Mohon gini, maaf. Anda itu mau Saya kata dulu. tunduk, mau tundukkan saya di presa posisi Anda. Saya tidak mau. Loh, Baik. saya nggak Kristen. menunjukkan, tapi yang jelas Anda sendiri nggak paham Tidak, sebentar, Alkitab. Ini jadi pendeta Tidak, loh. memalukan ini. Kamu yang memalukan. Loh, Saya kata dulu. Mohon maaf, saya kata dulu. Jadi Mohon gini maaf. loh, gini loh. ya kan? Baik, silakan. Tidak, Ibu. tidak, sebentar, Pak saya Pendeta. lanjutkan dulu. Ya, oke. Ini kan waktu saya tadi. ya. Iya. Kalau Muslim hafal Quran itu katanya bagus. Kalau Kristen bukan hafal, belajar memahami. Jadi dia paksa perspektif Muslimnya kepada saya tidak terima. Pahami kitab suci Anda, Kristen baca. tidak seperti Sebentar, itu. baca. Tidak, Kristen tidak seperti itu. Kristen tidak seperti itu. Hei, Saya tidak tunduk. baik, Saya Ibu. tidak baca, tunduk. baca. Saya tidak mau. silakan duduk. Saya Loh. tidak mau. Coba dari Kalau pihak gini Kristen loh, silakan gini loh. dibaca kitab sucinya di handphone itu. Tidak usah buka lagi. Loh, sebentar. Anda Bisa, jangan. nggak bisa. Anda paksa saya seperti Mohon Anda nggak bisa. Mohon Jadi maaf. gini loh, Ya. Anda itu gini. Jadi Anda ini gini loh. Dasarnya dari Alkitab, jangan. Dengar maaf, dulu, bukan sebentar. masalah itu. Sebentar. Anda diam dulu, Anda diam dulu. Mohon maaf. Mohon Tidak, maaf. Anda diam dulu. Mohon Saya maaf, bicara mohon maaf. sama Saya, Anda diam dulu. mohon maaf, saya selaku moderator bisa Dan berhak saya kira untuk- moderator mohon mesti maaf, lebih tegas mohon maaf, lagi. Mohon maaf ya, mohon Ya. maaf. Sebentar, saya cut dulu. Baik, ini saya berikan kesempatan 5 menit lagi kepada Pak Pendeta Muriwali. Dialog ini adalah Alkitabiah, jadi harus berdasarkan kepada Alkitab. Jadi apabila nanti ada dibutuhkan teks yang harus disampaikan, maka dipersilakan untuk memberikan Dengar teks dulu. ya. Ini yang sama yang Anda tidak paham. Jadi gini, perspektif Muslim hafal Quran mau dipaksakan ke Kristen, tidak begitu. Saya Sebentar tidak berperspektif dulu. Muslim Waktu loh ya. Waktu Maksud- saya untuk berikan iya. kepada saya dulu. Jadi gini loh, Muslim itu kan hafal ayat-ayat Quran kan? Kristen enggak, Kristen belajar memahami, bukan masalah hafal gitu kan? Jadi memahami prinsip-prinsip ajaran doktrin di dalamnya kan begitu. Jadi ini seakan-akan mau bawa ya, apa namanya, saya dipaksa untuk ikut cara Islam. Saya tidak mau, bukan begitu, Cak. Tidak, Ibu, Mohon bukan maaf, waktu Ibu, Ibu nanti sekarang. ada kesempatan Bukan waktu sendiri. Ibu Ibu, sekarang. mohon maaf, ada kesempatan sendiri nanti. Ya. Iya. Jadi tidak bisa kan seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Ustadz Masud ini membuat karikatur kan. Jadi karikatur seakan-akan Kristen memahami begitu, lalu dia mengkritisi pemikirannya sendiri kan begitu. Nah begini, masalah itu tadi, masalah penginjilan, saya kembali ya. Itu konteksnya penginjilan dan siapapun yang memberitakan Injil, entah para rasul, entah para murid, atau siapapun, dia akan disertai oleh Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau tafsiran Anda mau paksakan kepada saya, ya tidak bisa. Silakan kritisi tafsiran Anda sendiri. Saya tidak tafsir seperti itu. Tidak menafsir, oh pendeta, semua orang Kristen yang percaya saja, silakan minum racun. Tidak ada yang konyol seperti itu penafsiran Alkitab. Tidak ada seperti itu. Jadi tafsiran itu adalah tafsiran saudara yang kemudian saudara kritisi sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 17 kita lihat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapakah orang-orang yang percaya? Siapa? Ustadz Masud mengatakan tidak ada kaitannya dengan murid-murid. Dari mana munculnya argumentasi, opini, pendapat seperti itu, Pak? Dari mana? Tidak ada kaitannya dengan para rasul. Yang 11 itu. Orang percaya yang pertama ya para rasul itu. Para rasul itu memberitakan Injil. Akhirnya lahirlah orang yang percaya. Orang percaya memberitakan Injil, maka muncul lagi orang yang percaya. Dan selama para rasul dan orang-orang percaya hasil pemberitaan para rasul
dan orang-orang percaya, orang-orang percaya, orang-orang percaya. Sampai sekarang ini mereka menjalankan tugas perintah Yesus, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Orang itulah yang akan disertai dengan tanda-tanda. Saya pikir sudah sangat jelas disampaikan oleh Pendeta Muriwali. Bahkan beliau sampai mencontohkan, dan sekarang saya contohkan. Misalnya saya ini pergi ke pedalaman, memberitakan Injil dengan tulus oleh karena perintah Kristus. Saya tidak tahu mereka tidak suka dengan saya. Saya dengan tulus memberitakan Injil. Dalam raut wajah mereka suka, bahkan mereka senang. Tapi barangkali di hati mereka ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, mereka benci kepada saya, tapi di dalam penampilan wajah mereka ramah. Tanpa curiga, mereka pun mengundang saya untuk minum dan makan. Ternyata oleh karena mereka benci dan tidak suka akan kehadiran saya, sekalipun raut wajahnya menunjukkan berbeda, mereka ramah, ternyata mereka menaruh racun di minuman, menaruh racun di makanan. Ketika saya meminum itu, ketika saya memakan makanan itu, yang mana sudah ditaruh racun di sana, tanpa sepengetahuan saya, tanpa pengertian saya minum, saya makan, saya tidak mati. Itulah tanda-tanda menyertai orang percaya. Tetapi semua itu terjadi tetap dalam koridor, dalam konteks kehendak Allah diletakkan lebih tinggi dari segala-galanya. Apa maksudnya? Orang Kristen itu memahami Alkitab tidak bisa lepas dari ayat-ayat yang lain. Contoh, di Taman Getsemani Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Artinya, ada kerinduan hasrat dari pribadi Yesus yang mana roh, jiwa, dan tubuhnya adalah manusia sejati. Supaya dia lepas dari penderitaan yang akan dia tanggung, dia pikul, yaitu salib. Kalau boleh biarlah penderitaan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya, meletakkan kehendak Allah, kehendak Bapa lebih tinggi daripada kehendak dirinya sendiri. Inilah prototipe kita. Inilah yang menjadi panutan, contoh teladan kita yang sempurna. Ketika kita pun pergi memberitakan Injil oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena perintah Kristus, kita melakukannya. Dan Tuhan masih ada waktu untuk memakai kita dalam saat-saat berikutnya. Maka ketika kita meminum racun itu, memakan makanan yang racun itu, kita tidak mati karena Allah memproteksi. Tapi kalau memang Tuhan punya maksud dan tujuan sudah selesai di situ, kita minum itu, kita makan itu tanpa sepengetahuan kita, bukan karena mencobai Tuhan, bukan karena gagah-gagahan atau sayembara, kita mati. Berarti ada maksud Tuhan di balik dari semuanya itu. Yang penting kita lakukan bagian kita. Selanjutnya yang mana kita tidak bisa atasi, itu urusan Tuhan. Itu konteks keyakinan dan pemahaman kekristenan. Jadi orang Kristen tidak pernah memahami ayat ini. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Oh, Ustadz Masud, mana racunnya? Sini saya minum. Bukan begitu, saya tidak akan mati. Itu namanya mencobai Tuhan. Sudah tahu kita itu racun, tapi kita minum. Saudara, saya melihat ya memang tidak ada pengalaman dari Ustadz Masud berkaitan dengan pengertian logos, kata-kata yang mati dari firman dengan rema. Nggak bakalan sampai ke sana pemikirannya. Nggak bakalan sampai ke sana penghayatannya. Sebagai contoh, Petrus bisa berjalan di atas air. Padahal sebetulnya itu sudah bertolak belakang dengan gaya gravitasi bumi. Tapi oleh karena Petrus mengalami mujizat, oleh karena Yesus berkata, "Mari datanglah." Maka Petrus melangkah dengan iman, dia pun bisa berjalan di atas air. Tapi satu ketika, saudaraku, ada 5 orang pemuda Kristen. Ini saya baca dalam sebuah artikel, ada 5 orang pemuda Kristen. Mereka menyeberangi sungai. Tidak terlalu deras sebetulnya arusnya.
tapi sangat membahayakan, dan kelima orang ini tidak tahu berenang. Bisa dilewati dengan jalan kaki, tapi harus dengan sangat hati-hati. Kelima pemuda ini, saya katakan tadi, sangat mencintai, mengasihi Tuhan. Mereka bawa gitar di tepi sungai, mereka memuji Tuhan. Mereka penyembahan, mereka berdoa. Saudara-saudara, perhatikan ini. Di dalam doa itu mereka berkata, Tuhan, kami mau menyeberang sungai ini. Sebagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, maka kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bisa berjalan di atas air. Maka kelima-limanya pun serempak berjalan, dan mereka pun kelima-limanya tewas. Apakah firman Tuhan tidak berlaku? Apakah firman Tuhan sudah menjadi tua dan usang? Oh tidak, mereka salah menangkap pesan Tuhan. Yang memerintahkan mereka untuk berjalan atas air siapa? Diri mereka, dengan iman, pengertian, pemahaman yang salah. Kalau Yesus yang memerintahkan mereka berjalan atas air, silakan. Tapi oleh karena mengklaim, mengutip-ngutip ayat, nanti bisa berjalan atas air, sebagaimana Petrus bisa berjalan atas air, maka kami berlima pun bisa berjalan atas air. Konyol namanya, mencobai Tuhan. Gagah-gagahan namanya. Ada demikian juga dengan konteks ini, Ustadz Masud. Jadi tidak ada orang Kristen yang bodoh, sama seperti yang dikatakan oleh Pendeta Muriwali. Tidak ada satu orang pun Kristen di dunia ini yang memahami firman Tuhan itu demikian. Kalau betul engkau percaya Yesus Tuhan, ini racun, minum. Kalau kamu tidak mati benar firman Tuhan, kalau engkau mati, berarti ini bohong, palsu. Bukan begitu bertuhan. Kita dikasih Tuhan hikmat untuk mengelola hidup ini dengan bijaksana. Sudah ya, Ustadz Masud. Mudah-mudahan Anda mendengarkan dan menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Karena saya lihat terlalu ngotot Anda, Pak. Semua yang Anda pahami, mengerti, itulah yang benar. Dan Anda memaksakan orang lain untuk mengikuti paham Anda. Ternyata paham Anda salah. Bagaimana kita mengikuti paham yang salah? Sorry saja Ustadz Masud, kita tidak akan mengikuti itu karena bukan begitu dipahami dan dimengerti oleh orang Kristen. Kalau memang Anda mempercayai demikian, ya Anda aja yang melakukan. Jangan kami, karena kami tidak memahami seperti itu. Satu orang pun orang Kristen tidak memahami seperti itu. Dan yang menjadi bukti menelanjangi kekeliruan Anda, Pak, itu saya katakan tadi, Anda mempelajari firman Tuhan lepas dari konteks. Karena Anda sudah berpegang teguh dulu dengan satu ayat, inilah artinya yang benar. Di luar ini sesat dan salah. Keliru, Pak. Milikilah kerendahan hati untuk belajar, Pak. Mengartikan ayat ini bagaimana, begini. Terlepas dari Anda sudah sekian tahun mungkin belajar tentang kekristenan. Saya kasih tahu, karena dasar Anda mempelajari kekristenan itu apa? Untuk menemukan kebenaran? Bukan. Pengajaranku yang saya pahami ini, keyakinanku ini, keyakinan orang Kristen ini, bagaimana supaya ini kalah dengan ini? Paling ujungnya ke situ. Kalau begitu adanya mendalami Alkitab, memahami Alkitab, saya kasih tahu kecenderungannya kepada kekeliruan, penyimpangan dan kesesatan. Ayat yang ke-20. Dan ini saya perhatikan, saya lihat dalam sepanjang dialog tidak ada dikutip oleh Ustadz Masud. Saya kutipkan untuk Anda, Pak. Mereka pun pergilah. Oke, saya tanya Ustadz Masud, siapa yang pergi? Mengapa mereka pergi? Yang pergi adalah ke-11 rasul atau murid Kristus. Mengapa mereka pergi? Karena di ayat 15 Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagaimana mungkin ayat 17-18 tidak berkaitan dengan ayat 15 dan 16, sedangkan ayat 20 pun berkaitan dengan ayat 15. Paham gak ini, Pak? Siapa yang pergi? Ya para murid yang 11 itu. Memberitakan Injil ke segala penjuru, ke berbagai tempat. Mereka taat melakukan apa yang diperintahkan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan turut bekerja.
dan meneguhkan firman itu. Firman mana? Firman yang disampaikan oleh para murid yang 11 ini dalam konteks memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang mana menyertainya? Para murid ini disertai dengan tanda-tanda apa? Lihat lagi ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Pertama dan yang utama adalah murid-murid, para rasul yang 11. Murid yang 11 ini memberitakan Injil, ada orang yang percaya. Orang yang percaya ini memberitakan Injil, ada lagi orang percaya. Demikian berkesinambungan sampai sekarang, seperti saya katakan tadi. Jadi, yang disertai oleh tanda-tanda ini pertama kali adalah para rasul itu sendiri. Bagaimana mungkin Ustadz Masud mengatakan tidak ada kaitannya dengan para rasul? Kan keliru. Jadi gemas saya ini Pak. Karena apa? Karena Bapak. Ya memang Bapak bolehlah udah di mana-mana berdebat, punya pengalaman segudang dan seterusnya ya. Tetapi mohon maaf Pak, Anda memahami kekristenan itu keliru. Salah, menyimpang dari apa yang kami pahami. Padahal sebetulnya ini gampang, mudah, praktis. Tapi menjadi ruwet oleh karena apa? Karena Bapak sudah punya opini dulu. Inilah yang benar. Di luar dari apa yang saya pahami, saya kuasai, itu sesat dan keliru. Siapapun yang memahami, termasuk para pendeta Kristen, para pakar kristolog, teolog Kristen, siapapun itu semua salah. Yang benar adalah pendapat saya. Itulah kekeliruan Anda, Pak. Kalau misalnya Anda mengatakan di dalam perdebatan antara pendeta Muriwali dengan Anda, Pak Ustadz Masud, yang saya pahami mengenai Markus 16 ayat 15 sampai 18 ini, yang Anda pahami bagaimana, Pak? Kalau kita sudah menjelaskan dari perspektif Kristen, ya jangan ngotot terus. Saya sepaham, setuju dengan yang dikatakan oleh pendeta Muriwali. Apakah Anda mau tundukkan saya supaya ikut dengan maunya Anda? Oh tidak mungkin, tidak akan mau. Dan saya pun sependapat dengan itu. Kalau memang Anda mengartikan, memahaminya dengan benar, ya berarti saya mengatakan bukan saya mengikut Anda. Berarti apa yang kita pahami sama, Pak. Begitu. Karena sebelum Anda memahami seperti itu, saya sudah terlebih dahulu memahaminya seperti itu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih khusus kepada Ustadz Masud dan para kristologi dan teologi yang selama ini selalu getol mengupas, membahas Alkitab, kitab suci Kristen, jangan lagi salah kaprah memahami Markus 16 ayat 15 sampai 20. Tolong ya, jangan sampai ayat 18 doang. Tetapi harus sampai ke ayat 20. Supaya memiliki pemahaman dan pengertian yang utuh dan lengkap. Oke, sekian tanggapan saya, kiranya bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.